Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Nah, di video kali ini teman-teman juga udah pasti tahu ya, ini kita mau membuat apa. Nah, ini kita akan membuat bakso sapi yang super enak. Ini teksturnya kenyal dan juga renyah ya teman-teman, dan pastinya ini rasanya gurih banget. Dalam membuat bakso sapi ini, teman-teman harus memperhatikan setiap detail atau step-stepnya ya ini. Nah, teman-teman bisa lihat ketika saya belah ini, teksturnya itu halus ya, teman-teman, dan juga pada saat saya pencet ini akan berbalik arah ya atau membal ya teman-teman. Ini kenyal banget baksonya, ini enak banget loh teman-teman. Nah, step yang pertama ini kita siapkan tentunya di sini ada daging. Usahakan untuk teman-teman ya memakai daging yang benar-benar daging yang tidak ada lemak-lemaknya ya teman-teman atau urat-uratnya. Nah, karena di sini saya hasil dari kurban kemarin, ini ada sedikit urat-uratnya ya teman-teman. Meskipun tidak banyak, ini sangat berpengaruh terhadap nanti pada saat gilingnya ya, maupun dari tekstur baksonya sendiri. Tetapi jangan khawatir ya teman-teman, ini nanti akan saya pisahkan urat-uratnya dari dagingnya ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan chopper karena choppernya tidak terlalu besar. Ini saya akan menggilingnya 2 kali ya, teman-teman. Nah, karena ini tuh tidak muat semua ya, teman-teman. Saya memakai dagingnya ini sebanyak 500 gram, tapi saya bagi menjadi 2 ya. Kalau teman-teman mempunyai chopper yang lebih besar, ini bisa sekaligus digiling ya. Akan lebih cepat dan tidak memakan waktu. Oke teman-teman, ini hasilnya. Masih kita haluskan ya teman-teman sampai benar-benar halus. Nah, ini teman-teman jadi lebih halus ya. Nah, yang dimaksud urat-urat yaitu seperti ini ya. Nih, ini akan saya buang ya teman-teman karena ini akan mengganggu pada saat proses pencetakan juga. Nah, ini akan kita chopper kembali semuanya supaya lebih halus ya. Untuk memastikan dagingnya benar-benar halus. Nah, setelah selesai semuanya di chopper, ini sudah halus ya teman-teman. Nah, ini sudah semuanya. Nah, dan ini adalah sisa-sisa urat-uratnya ya teman-teman. Nah, yang akan kita pakai daging yang seperti ini, yang halus ya. Oke, langkah selanjutnya ini kita siapkan bumbunya ya teman-teman. Dan juga di sini ada air es. Gunakan air es yang paling dingin ya teman-teman. Bila perlu ada es batunya ya. Nah, kemudian di wadah yang besar ini kita siapkan. Kemudian kita taruh dagingnya. Bentar lagi nih kita akan mulai proses mengadonnya ya teman-teman. Teman-teman perhatikan yang pertama ini ada putih telur. Kita akan aduk dengan putih telur terlebih dahulu ya. Ini kita uleni dengan menggunakan tangan ya teman-teman. Karena saya tidak ada gilingan daging, ini kita gunakan tangan aja ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak punya mesin atau gilingan daging ini bisa menggunakan tangan seperti saya ini ya teman-teman. Ini cara manual ya, tapi hasilnya nanti juga bagus ya teman-teman, tidak kalah dengan yang menggunakan mesin. Nah, ini kita aduk-aduk sampai tercampur dengan merata dan juga kalis ya. Nah, ini lumayan lama ya dalam mengaduknya dengan putih telur.
Nah, videonya ini saya percepat ya teman-teman supaya tidak memakan waktu. Jika teman-teman ingin membuat bakso daging sapinya dengan jumlah yang banyak, disarankan dengan menggunakan mesin ya. Jika dirasa sudah tercampur dengan merata, ini kita siapkan air es yang tadi, kemudian kita beri garam ya. Nah, ini kita campurkan garamnya ke dalam air es. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Baru akan kita uleni kembali dengan menggunakan air es sedikit demi sedikit ya. Nah, ini harus secara bertahap ya teman-teman. Dan ini tahap menguleni yang paling lama ya teman-teman. Sebelum kita mencampurkan bahan-bahan lainnya, ini harus benar-benar sampai kalis atau nah ini lama ya teman-teman. Prosesnya ini lama sampai tangan juga pegel ya teman-teman, dan juga agak kaku karena ini air dingin ya teman-teman. Kita menggunakan air dingin mengaduk dagingnya. Nah, seperti ini masih kurang ya teman-teman. Teman-teman tadi lihat ya, masih ada es batunya. Jadi ini dalam keadaan dingin banget. Nah, karena adonan dagingnya ini dicampur dengan air es, jadi ini agak sedikit cair ya teman-teman. Nah, ini kita mengaduknya cukup lama ya teman-teman, pokoknya sampai tangan teman-teman itu pegal. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagian daging yang sudah bagus saat sudah diulenin. Nah, ini terus kita uleni ya teman-teman. Nah, ini videonya juga saya percepat ya di bagian ini. Dan teman-teman, kapan kita berhenti menguleninya? Ini pada saat dagingnya sudah mulai kalis dan juga agak berat, baru kita tambahkan bumbu-bumbunya ya. Di sini ada bawang putih yang sudah kita haluskan. Kemudian ada seasoningnya, ini kita taruh langsung. Kemudian jangan lupa juga bawang goreng. Ini bagian paling penting juga ya teman-teman, supaya rasanya itu lebih gurih dan juga enak. Kemudian kita aduk sampai tercampur dengan merata. Sambil terus kita uleni seperti ini ya teman-teman. Ini sudah cukup kita menguleninya ya teman-teman, karena bahan-bahannya sudah tercampur dengan merata semua. Tinggal kita masukkan bagian tepungnya ya teman-teman. Nah teman-teman, siapkan tepung tapioka atau tepung kanji. Kemudian kita tambahkan dengan baking powder. Nah, ini kita aduk-aduk secara merata. Dan ini akan kita campurkan ke dalam adonan dagingnya sedikit demi sedikit supaya benar-benar tercampur dengan merata ya. Nah, ini kita sambil uleni perlahan. Kemudian kita masukkan tepungnya lagi sampai habis ya teman-teman. Ini secara bertahap dan terus diuleni seperti ini ya. Oke teman-teman, ini sudah masuk semua tepungnya ya. Ini sudah selesai tahap menguleninya. Sekarang akan kita bentuk baksonya. Nah, sebelumnya sudah saya siapkan air yang setengah mendidih ya. Sebelum mendidih ini hangat-hangat kuku. Kita masukkan baksonya ya. Nah, saya di sini manual aja ya teman-teman, menggunakan tangan dan juga sendok. Kemudian kita bentuk bulat seperti ini. Untuk besar kecilnya ini disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Kalau di sini saya membentuknya itu tidak terlalu kecil atau tidak terlalu besar.
Nah, karena ini untuk dikonsumsi sendiri ya teman-teman. Nah, usahakan teman-teman juga pada saat menaruh baksonya ini, apinya sudah mati ya. Airnya hangat, hangat-hangat kuku, dan juga apinya sudah mati ya teman-teman. Ini tuh airnya hampir mendidih ya teman-teman. Jadi sebelum mendidih, langsung kita bentuk adonannya dan kita taruh di dalam air. Nah, jika sudah lumayan banyak ini, baru kita nyalakan api kompornya di api yang sedang ya teman-teman. Masak baksonya sampai benar-benar matang dan mengapung seperti ini ya teman-teman. Nah, ini saya bagi dua karena baksonya lumayan banyak jadinya ya teman-teman. Nah, penampakannya seperti ini, teman-teman juga bisa lihat ini renyah banget ya terlihatnya pada saat kita aduk seperti ini. Dan ini terlihat baksonya itu teksturnya ini licin dan juga daging banget ya teman-teman. Banyak dagingnya, ini udah pasti rasanya itu enak banget dan juga renyah. Oke teman-teman, jika sudah matang semua ini boleh kita angkat dan kita tiriskan ya. Tuh teman-teman, cakep banget ya hasilnya. Nah, ini dijamin puas banget teman-teman bikin di rumah, dan ini tuh anti gagal banget ya teman-teman. Dijamin teman-teman berhasil apabila teman-teman mengikuti setiap stepnya. Nah, sebelum kita konsumsi ini sebaiknya kita rendam dulu di air es seperti ini ya, supaya makin kenyal baksonya. Oke teman-teman, ini dia hasil dari baksonya. Saya benar-benar puas ya dengan hasilnya karena ini sangat enak banget dan juga ini kenyalnya pas. Dan ini sudah dinyatakan berhasil membuat bakso ya teman-teman. Meskipun ini belum terlalu renyah banget, tetapi ini sudah cukup renyah dan juga enak ya teman-teman. Nah, sekarang akan kita buktikan, kita akan belah baksonya dengan menggunakan pisau. Ini akan kita lihat tekstur dari baksonya ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini baksonya teksturnya halus. Dan juga ini pada saat kita belah seperti ini masih terlihat serat-serat dagingnya ya teman-teman. Yang artinya ini rasanya itu udah pasti daging banget dan juga ini kenyal ya. Ketika saya pencet seperti ini akan balik arah. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini kenyal, renyah, gurih banget. Nah, sekarang kita akan cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget loh teman-teman. Teman-teman jangan lupa untuk recook. Sekarang kita bisa membuat bakso sendiri di rumah ya teman-teman, walaupun tanpa mesin. Ini juga bisa kita buat dengan menggunakan tangan atau manual, tetapi hasilnya juga tidak kalah bagusnya ya teman-teman. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa dukungannya ya teman-teman, supaya Mama Alvino lebih semangat lagi untuk membuat resep-resep yang lainnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.